Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah informasi resmi dari Info GTK terkait dengan informasi penyaluran tunjangan profesi guru yang untuk rencana tahun 2026 maupun yang tunjangan profesi guru triwulan ketiga, triwulan keempat maupun kekurangan dari triwulan keempat ya yang belum tersalurkan. Jadi ini disampaikan langsung oleh Dirjen GTK ya. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini itu, jadi makna klaim penyaluran hampir 100% itu ternyata memang belum 100% Bapak Ibu Guru ya untuk penyaluran TPG ini. Kemudian penyebab umum sebagian kecil itu belum tersalurkan itu apa? Nah, ini yang akan saya sampaikan. Kemudian arah kebijakan di mana transfer langsung tetap akan berjalan di tahun 2026 dan ada rencana pencairan tunjangan profesi guru itu dilakukan setiap bulan. Jadi bukan lagi pencairan bulanan ya, gitu ya. Bukan lagi pencairan triwulan maksud saya. Kemudian langkah praktis bagi guru bila belum menerima gitu. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun TK, kemudian e-book yang bisa Bapak Ibu Guru pelajari untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru, menambah penghasilan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu ya, biar tidak panjang lebar, makna penyaluran hampir 100% Bapak Ibu Guru ya. Jadi biasanya ini merujuk pada satu serapan anggaran dalam bentuk rupiah dan atau jumlah penerima yang eligible. Nah, berdasarkan data itu memang belum 100% ya guru-guru itu menerima, terutama untuk tunjangan profesi guru yang triwulan ketiga, triwulan keempat. Kemudian kekurangan tunjangan profesi guru ya, yang rame kemarin itu triwulan keempat ya, yang kekurangan 1 bulan lah dan sebagainya. Tetapi kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya kekurangan itu sudah seringkali terjadi sejak dari triwulan 1 ya. Ada yang melaporkan bahwa mereka di triwulan 1 itu juga tidak mendapatkan full, begitupun yang triwulan 2 maupun triwulan ketiga. Nah, cuman ramenya kemarin itu di triwulan keempat karena itu sudah mau menjelang tahun baru ya, sudah memasuki bulan Desember, sehingga guru-guru itu merasa bahwa apakah ini akan terjadi telat ya pencairan, dan ternyata benar ya terjadi telat pencairan. Artinya hingga bulan Januari ini kan belum ada tanda-tanda pencairan untuk yang triwulan ketiga, triwulan keempat ya, ataupun kekurangan dari triwulan sebelumnya. Kemudian ada proses penyaluran ini bergantung pada status kelayakan ya dan validasi data, baik itu di Dapodik maupun di Info GTK serta rekening. Nah, yang seringkali banyak terjadi kendala itu adalah di rekening ini Bapak Ibu Guru ya. Nanti akan saya sampaikan pada slide berikutnya alasan yang lain. Nah, biasanya karena di rekening ini pada akhirnya diretur, jadi dikembalikan ya, karena nomor rekening yang Bapak Ibu cantumkan itu tidak sesuai atau bermasalah lah seperti itu. Nah, untuk sisa kecil yang belum tersalur, umumnya itu kasus perorangan. Jadi ada beberapa kasus Bapak Ibu Guru ya, contohnya misalnya di satu sekolah itu ada tinggal satu guru yang belum mendapatkan TPG triwulan. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada juga yang dalam satu kota atau kabupaten itu hanya tinggal beberapa sekolah. Jadi ini berbeda-beda kasus ya. Kemudian biasanya yang terjadi itu adalah datanya itu belum valid, atau rekeningnya yang bermasalah, atau bahkan proses SKTP-nya yang belum tuntas. Tetapi yang menjadi banyak contoh di lapangan itu adalah ternyata Bapak Ibu Guru, meskipun SKTP Bapak Ibu Guru itu sudah terbit, itu tidak menjamin kemudian tunjangan triwulannya itu akan cair gitu, karena banyak guru-guru yang sudah SKTP-nya terbit ya, tetapi ternyata juga belum mendapatkan TPG triwulan ya, baik itu yang 3 maupun 4. Nah, ini penyebab umum yang biasanya terjadi kenapa kemudian Bapak Ibu Guru TPG-nya itu belum tersalurkan ya. Yang pertama itu ada data Dapodik itu belum diperbaharui atau belum disinkronisasikan.
seperti itu. Jadi mulai dari identitas, kemudian penugasan, beban kerja, terutama 24 jam tatap muka itu ya. Nah, itu tidak terpenuhi atau tidak memenuhi lah, sehingga Bapak Ibu guru sebenarnya perlu harus memperbaharui atau mengupdate. Kemudian yang juga penyebab kedua itu adalah rekening ini belum terverifikasi atau valid ya di Info GTK, atau ada ketidaksesuaian data rekening seperti itu. Jadi di berbagai macam kasus itu pada akhirnya diretur ya. Jadi saya juga heran kenapa Bapak Ibu guru untuk hal yang sesederhana ini itu tidak diperhatikan ya, terutama untuk yang nomor rekening ya. Nah, saya tidak bisa menyalahkan gurunya, tetapi ada kemungkinan bahwa nomor rekening yang Bapak Ibu cantumkan itu bisa jadi sudah tidak aktif gitu. Nah, oleh karena itu, padahal Info GTK itu mungkin sudah menyarankan bahwa rekening gaji dan rekening TPG itu harus dipisah ya, seperti itu. Kemudian SKTP ini belum diproses ya. Kenapa belum diproses? Ya karena itu tadi data di Dapodiknya tidak valid seperti itu. Atau diterbitkan ya untuk guru yang datanya valid. Nah, peran pemerintah daerah maupun Sisdiknas ini penting ya untuk menerbitkan SKTP. Nah, kabar baiknya di tahun 2026 itu tidak ada lagi kaitannya dengan Pemda ya atau Sisdiknas yang kalau Bapak Ibu masih ingat ya, itu keluar kode 16 seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi yang semacam itu. Kemudian perubahan status atau administrasi, baik mutasi, penyesuaian jam mengajar, linearitas, ini penting linearitas ini Bapak Ibu guru ya. Jadi apa yang Bapak Ibu ajarkan atau yang Bapak Ibu bawakan pada saat mengajar itu harus sesuai dengan jam di sertifikat ya. Itu harus penting ya. Kemudian data-data tersebut itu belum terbaca valid di sistem seperti itu. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan arah kebijakan di tahun 2025-2026 ya, terutama tahun 2026. Ini perluasan penyaluran tunjangan secara langsung ke rekening Bapak Ibu guru untuk mempercepat sebenarnya agar Bapak Ibu guru, hak-hak Bapak Ibu guru itu bisa langsung didapatkan. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ya. Selanjutnya, kementerian itu mengupayakan pada tahun 2026 itu TPG itu ditransfer tiap bulan, dan ini sebenarnya sudah diumumkan secara resmi ya oleh Pak Mendikdasmen, kemudian sudah bahkan disampaikan di depan Pak Presiden waktu itu di Hari Guru Nasional bahwa pola pencairan tunjangan triwulan ya, triwulanan itu akan berubah menjadi bulanan di tahun 2026. Nah, implementasinya tetap bergantung pada kesiapan data Dapodik dan Info GTK dalam proses administrasi yang diperlukan. Seperti itu. Nah, untuk kebijakan jika belum menerima, ya ini langkah-langkah praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan untuk cek di Info GTK-nya, status validasi dan detail rekeningnya, pastikan valid. Kemudian pastikan data Dapodik itu terbaru dan sudah sinkron ya, mulai dari identitas, penugasan ya ataupun beban kerja, mapel dan rombel. Koordinasi dengan operator sekolah ya untuk memperbaiki atau perbaikan data dan pengusulan verifikasi yang diperlukan. Nah, jika data itu sudah valid namun belum cair, koordinasi dengan dinas atau Pemda ya terkait dengan proses SKTP-nya. Nah, ini checklist cepat untuk troubleshooting. Jadi data Dapodik itu harus terbaru, harus diupdate Bapak Ibu guru. Kemudian penugasan atau beban kerja itu harus juga disesuaikan. Linearitas mata pelajaran itu penting. Identitas PTK ya. Kemudian nomor rekening harus benar, baik itu nama dan NIK harus sesuai, serta status valid ya di Info GTK. Nah, untuk SKTP dan proses daerah, jadi pastikan SKTP ini terbit atau aktif. Nah, jika sudah valid namun belum cair, silakan follow up ke Sisdiknas ya atau Pemda sesuai dengan jalurnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.